Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan sesi tentang materi psikodiagnostik 1 ya, yang part kedua. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang apa sih itu psikodiagnostik. Nah, di dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang kelanjutannya ya dari definisi yang sudah kita bahas kemarin, sebuah proses di mana di dalamnya ada proses asesmen, dan kemudian juga kita berupaya untuk dari proses asesmen itu kemudian kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau kita akan mendapatkan sebuah diagnosa, dan kemudian dilanjutkan juga dengan intervensi yang disesuaikan dengan diagnosa yang sudah didapatkan. Nah, ketika pengertian psikodiagnostik juga berawal dari tokoh Herman Rosa yang dengan istilah psikodiagnostiknya yang keluar pada saat diberikan kepada beberapa klien gitu ya melalui bercak tinta. Ini adalah awal muasal kata psikodiagnostik begitu. Nah, baik, untuk hari ini kita akan membahas kelanjutannya. Setidaknya kemarin reviewnya kita sudah sama-sama tahu, oh ya, proses psikodiagnostik ya, di dalamnya ada proses mendapatkan informasi, kemudian juga ada proses memahami atau understanding the information begitu kan, memahami informasi, kemudian juga diintegrasikan informasi dari beberapa tools yang kita pakai begitu, misalkan mau observasi, mau wawancara, mau alat tes, atau mungkin biografi atau yang lainnya juga. Dan setelah itu kita proses bersama sampai kemudian memutuskan sebuah diagnosa, dan akhirnya kita bisa mendapatkan intervensi atau merancang intervensi untuk problem solving atau untuk menyelesaikan sebuah situasi tertentu, problem tertentu, atau juga masalah tertentu. Nah, selanjutnya hari ini saya akan selesaikan tentang sasaran, tujuan, dan fungsi dari psikodiagnostika. Nah, untuk paparan dalam sesi ini dan sesi yang sebelumnya, di slide ini dan slide yang sebelumnya saya menggunakan buku ini ya teman-teman. Jadi ini adalah buku pengantar psikodiagnostik, sehingga ketika di sini saya tuliskan ada halaman 7 begitu, maka ya dari buku ini begitu ya. Teman-teman selengkapnya bisa melihat dari buku pengantar psikodiagnostik. Nah, baik, sasaran itu apa sih? Sebetulnya sasaran itu adalah ya apa yang mau disasar begitu ya, apa yang apa saja yang akan dituju, apa saja yang juga akan bahasa yang mudah adalah apa saja sih yang mau dipakai dalam proses ini, apa saja yang mau digunakan dalam proses psikodiagnostika. Nah, dalam sasaran psikodiagnostik ini ada beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan dimensi jiwa kita begitu. Maka dalam prosesnya akan mungkin menggunakan salah satu bagian dari dimensi jiwa, yaitu kognitif, misalkan kecerdasan atau intelijensi. Atau juga misalkan kita mau menggunakan bagian dari bakat atau kemampuan khusus yang istimewa. Kita juga bisa melakukan proses asesmen pada minat dan perhatian juga, kemudian sikap-sikap kita, motif atau dorongan kita, kemudian keterampilan, emosi, dan lainnya. Artinya apa sih di sini? Bahwa bagian-bagian dari dimensi jiwa ini yang biasanya saya sebutkan ada 4 hal gitu ya, ada kognitif, ada afeksi, ada konasi, dan juga ada psikomotorik. Maka inilah yang disasar atau inilah yang dipergunakan dalam jiwa manusia untuk kemudian diteliti, untuk kemudian sebagai bahan untuk di asesmen atau diukur atau dinilai juga. Nah, kita sama-sama tahu bahwa dimensi jiwa itu karena merupakan bagian dari manusia dan manusia juga saling berinteraksi, maka dimensi-dimensi itulah yang kemudian bisa dipakai untuk sasaran dari psikodiagnostik. Nah, saya lanjutkan. Jadi prinsipnya apa yang ada di dalam jiwa kita itu semuanya bisa dilakukan proses psikodiagnostik begitu, tentunya dengan tata etika dan tata aturan dan prosedur tertentu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang apa sih yang dipakai sebagai tujuan psikodiagnostik? Ketika kemudian psikodiagnostik ini digunakan, sebetulnya dia punya tujuan apa sih? Nah, yang pertama, ketika kita melakukan asesmen dalam proses psikodiagnostik ini,
maka sebetulnya pertama kita bisa melakukan yang namanya klasifikasi. Klasifikasi ini maksudnya apa? Bahwa tujuan dari psikodiagnostik ini mau dipakai apa ya? Mau dipakai mengatasi problem, misalkan dalam pendidikan, misal perlu asesmen untuk mengukur intelijensi dengan tujuan untuk penggolongan kelas, misalkan apakah dia dimasukkan pada kelas reguler ataukah kelas biasanya ada kelas-kelas inklusi juga, biasanya ada kelas-kelas akselerasi juga, misalkan ini dalam pendidikan salah satu contohnya. Kemudian dalam perkembangan kita mau mengecek, kita mau melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak berkemampuan khusus juga. Nah, apakah ketika dia termasuk misalkan cerebral palsy begitu ya, dengan dia mengalami kebutuhan khusus dalam masa perkembangannya karena ada cerebral palsy, maka kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dilatihkan, apa yang bisa kemudian harus dibantu dengan pengobatan dan sebagainya. Maka dilakukanlah asesmen, dan ini juga dalam proses psikodiagnostik juga dalam setting perkembangan. Lalu klinis, misalkan yang sering saya gunakan ya dalam klien-klien saya yang baru pulang dari rumah sakit jiwa. Nah, saya menggunakan asesmen atau pengukuran untuk klinis. Misalkan saya gunakan mini mental status examination. Kemudian saya gunakan juga drawing up clock misalkan. Kemudian saya gunakan juga observasi bagaimana gesturnya, bagaimana kontak matanya, bagaimana senyumnya, bagaimana juga apakah ada tremor ataukah juga ada agitasi dan sebagainya. Maka clue atau isyarat-isyarat tertentu atau bisa kita katakan sebagai guide begitu ya, guide observasi atau guide wawancara tentang kondisi mental seseorang klien yang baru pulang dari rumah sakit jiwa ini, kita cek begitu ya, sejauh mana apakah masih ada disorientasinya, halusinasinya, delusinya dan sebagainya. Kemudian salah satu contohnya psikodiagnostik untuk tujuan industri. Nah, kita sering tahu pakai itu misalkan dengan tujuan untuk rekrutmen sebuah posisi tertentu begitu ya. Misalkan mau ditaruh di frontliner perbankan, kemudian atau mau misalkan ini nih fit and proper test begitu untuk dijadikan wali kota, bupati dan sebagainya. Maka ini sebetulnya juga dilakukan psikodiagnostika atau psikodiagnostik, proses psikodiagnostik, tetapi settingnya dalam setting industri begitu ya, rekrutmen pegawai atau untuk meningkatkan motivasi pegawai dan sebagainya. Kemudian juga tujuan psikodiagnostik ini yang kedua adalah deskripsi. Jadi mendapatkan data yang lebih banyak dari psikologis, biologis, dan sosial. Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, motivasi, penyesuaian individu atau biopsikososiologis. Jadi teman-teman, tujuan dari psikodiagnostik ini digabungkan datanya dengan beberapa keilmuan yang lain begitu untuk kemudian mendeskripsikan tentang kondisi dinamika psikologis dari seorang klien. Misalkan kita mendapatkan informasi dari medis, kita mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar klien, kemudian kita juga lakukan asesmen. Nah, proses mengumpulkan informasi ini dengan tujuan untuk mendapatkan data lebih banyak, bisa menggambarkan kondisi dinamika psikologis klien, maka itu menjadi salah satu tujuan psikodiagnostik. Terkadang kita memang membutuhkan kerjasama dengan beberapa kompetensi yang lain untuk bisa memberikan data yang lebih komprehensif gitu, yang lebih utuh, yang lebih lengkap untuk kepentingan tertentu. Nah, kemudian prediksi ini memperkirakan begitu ya. Misalkan sama kayak di bidang industri, ketika dibutuhkan seorang marketing begitu, atau dibutuhkan seorang, katakanlah lagi nyari sales begitu ya, maka otomatis kita berpikir dong sales itu harus bisa berkata-kata, sales itu harus bisa memiliki kemampuan berbahasa yang baik ketika dia akan memperkenalkan produknya, meyakinkan pembeli atau meyakinkan customer. Nah, berarti kita perlu ngecek apakah si orang ini kerjanya katakanlah kita cari sales yang memang disiapkan untuk door to door begitu ya, atau sales yang disiapkan untuk lewat medsos misalkan. Maka kita butuh keterampilan tertentu, apakah dia ngomongnya beribet apa enggak,
pengambilan pemutusan, penggunaan bahasanya itu runtut apa enggak, dia paham produk atau tidak. Nah, termasuk apakah dia suka pekerjaan di luar rumah begitu. Maka kita bisa lakukan tes-tes psikologi, observasi atau wawancara untuk melakukan prediksi. Apakah dia tepat dalam posisi tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah fungsi psikodiagnostik ya. Jadi fungsinya, gunanya begitu, ada penjabaran dan pemanfaatan alat tes psikologi. Apa sih maksudnya? Jadi kita tuh punya banyak alat tes psikologi ya. Nah, ketika alat tesnya banyak dan kita gunakan, maka kebermanfaatan alat tes ini akan spesifik. Kalau intelijensi ya dipakai untuk kepentingan mendapatkan informasi EQ misalkan. Alat-alat tes kepribadian juga digunakan untuk bagaimana dinamika psikologis berkaitan dengan kepribadian dari orang ini. Kemudian juga misalkan alat atau observasi saja, wawancara saja, maka ini bisa digunakan untuk mendapatkan data-data juga. Kemudian yang nomor 2 fungsinya juga penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian. Jadi kita mau lihat nih kualitas tingkah lakunya apakah dalam kondisi yang kita katakan sehat begitu. Kemudian ada juga yang mengalami distress, kemudian ada juga yang mengalami gangguan, kemudian juga bisa jadi membutuhkan pendampingan, bisa jadi juga membutuhkan semacam intervensi begitu. Nah, kita mau melihat bagaimana sih menyelesaikan kualitas tingkah laku dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, pengembangan kepribadian klien. Jadi ketika kita sudah melakukan proses psikodiagnostik itu ada fungsi juga ketika klien itu tahu, oh bahwa saya seperti ini ya, oh berarti apa nih yang bisa saya tingkatkan, apa sih yang bisa saya hilangkan dari perilaku saya, dari proses berpikir saya. Misalkan saya ambil contoh setelah dilakukan observasi, wawancara dan beberapa alat tes yang diberikan, maka tampaknya si klien ini banyak mengalami irrational thinking misalkan. Nah, ketika mengalami irrational thinking, katakanlah dia menganggap bahwa dia adalah orang yang paling sengsara di dunia, misalkan begitu. Nah, padahal kita tidak ada ukuran yang pasti ya untuk seperti itu. Maka kemudian kita dibutuhkan atau beberapa kompetensi psikolog, psikiater juga akan dibutuhkan untuk membantu menata kembali proses berpikirnya supaya dia tidak memiliki irrational thinking. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah 4 komponen psikodiagnostik ya. Oke ya. Jadi namanya komponen ya, ada di dalam kemasan psikodiagnostik itu pasti mengandung teori begitu ya, teori tentang psikometrinya, tentang pengukurannya. Jadi psikometri ini ilmu tentang pengukuran begitu ya, variabel-variabel psikologi atau trait atau sifat begitu, yang kemudian ada ukurannya, ada rumusnya, ada perhitungannya, sehingga kemudian bisa dibuat sebuah skema atau sebuah model begitu tentang sebuah perilaku. Kemudian juga teori tentang perbedaan manusia. Tentunya kita sama-sama tahu prinsip dasar dari psikologi itu adalah individual differences. Nah, ketika individual differences ini menjadi dasar, maka di dalam psikodiagnostik itu juga akan mengakomodir bahwa memang manusia berbeda-beda. Ada yang suka pekerjaan di luar rumah, outdoor misalkan ya, kita memakai salah satu alat tes tertentu yang mengungkap bahwa dia suka bekerja di luar atau bekerja di dalam atau bekerja dengan alam atau juga bekerja dengan mesin-mesin. Nah, ini salah satunya begitu ya, bahwa ada perbedaan individual yang bisa dicek lewat alat-alat tes tertentu atau proses psikodiagnostik yang lain. Kemudian juga yang ketiga ada tes, ada instrumen, ada prosedur. Tentunya setiap alat tes yang digunakan, setiap instrumen yang digunakan pada saat ingin melihat bagaimana pikiran manusia, perasaan manusia, hasrat manusia, dan juga perilaku manusia yang ditampakkan, tentunya ini ada semua prosedurnya. Jadi prosedur itu sudah paten, sudah diuji validitasnya, sudah diuji reliabilitasnya, sehingga siapa saja yang akan menggunakan alat tes tertentu atau skala tertentu, maka itu sudah ada aturannya tentang populasinya kah, tentang sampelnya kah, tentang administrasi tesnya kah. Nah, ini semuanya sudah ada tata aturannya begitu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ketika kita eh, meneruskan begitu ya di komponen yang terakhir, yaitu diagnostikal proses. Jadi proses-proses diagnostik itu akan dipelajari betul mulai dari tahapan yang pertama hingga tahapan yang terakhir. Mulai dari perkenalan, mulai dari rapo atau membangun hubungan yang baik gitu ya. Kemudian juga menciptakan hubungan terapeutik gitu kan. Nah, ini semuanya dipelajari betul sampai pada bagaimana caranya memberikan instruksi tes, kemudian juga bagaimana scoringnya, bagaimana mengambil kesimpulannya, interpretasinya, intervensinya, rancangan intervensinya. Nah, ini semuanya sudah ada panduannya, sudah ada SOP-nya, sudah ada prosedurnya. Tentunya perlu dipelajari secara seksama begitu ya, supaya kita nggak salah ngetes, salah hasil, kemudian salah diagnosa, dan tentunya akan salah intervensi juga. Kita tidak berharap begitu ya. Baik, selanjutnya 3 level psikodiagnostik menurut Terlak begitu. Yang pertama adalah common sense level. Ini yang dipakai oleh orang-orang secara awam. Bagaimana melakukan pemeriksaan secara awam pada umumnya aja. Mereka melakukan observasi dan wawancara misalkan, atau agak menebak begitu ya. Istilahnya ketika orang meneteskan air mata, maka hasil observasinya kemungkinan dia interpretasinya sedih. Atau mengeluarkan air mata itu bisa jadi juga bahagia. Jadi secara umum saja, belum sangat spesifik tentang sebuah teori tertentu begitu ya. Secara orang secara kasat mata dan persepsi-persepsi masing-masing individu. Kemudian selanjutnya ada psychological theoretical level. Jadi di sini sudah memakai teori-teori tertentu untuk memprediksi atau untuk melakukan proses psikodiagnostik ini. Mau pakai teorinya siapa? Misalkan pada alat tes MMPI, maka MMPI ini menggunakan teorinya Milon begitu ya, atau alat tes yang lain, misalkan Binet, alat tes intelijensi Binet, maka tokoh yang digunakan adalah Binet dengan segala teorinya tentang EQ atau intelijensi. Kemudian juga misalkan Rosa gitu ya. Rosa juga merupakan salah satu alat tes proyektif. Nah, nanti di situ si Rosa ini punya teori tertentu. Bagaimana sih figur binatang, bagaimana figur orang, kemudian figur alam dan sebagainya. Di situ sudah ada aturannya, sudah ada scoringnya begitu. Maka ini berbasis pada tokoh-tokoh psikologi, teori-teori psikologi pada saat psikodiagnostik ini akan dibuat begitu ya, atau akan dijalankan. Nah, selanjutnya ada mathematical modeling of behavior. Ini yang sudah lebih sudah lebih spesifik lagi. Pada setiap perilaku itu sudah ada proses prediksi, proses perhitungan, ada angka, ada statistik di situ, sehingga betul-betul ketika ada perilaku tertentu, maka faktor-faktor yang mendasarinya atau dimensinya, aspeknya ini sudah diperhitungkan dengan betul. Nah, 3 level psikodiagnostik ini tentunya setiap komponen yang digunakan atau juga setiap tujuan yang digunakan tentunya akan berbeda-beda. Pada saat kita observasi alamiah begitu, apa saja yang kita temui, maka ini bisa jadi masuk di dalam common sense level. Kita cuma melihat aja, kemudian kita menjabarkan aja, belum disesuaikan dengan teori-teori yang muncul. Kita lihat dulu, baru kemudian kalau ini kita bahas lagi sesuai teori menjadi di level yang kedua. Atau bahkan ini betul-betul kita hitung prediksinya, kemudian kita hitung juga kemunculan, rata kemunculannya, atau apa-apa saja yang menyebabkan kemunculan perilaku ini, maka sudah masuk pada level mathematical modeling of behavior. Oke, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah fase diagnostik. Sebetulnya sudah saya bahas ya di pertemuan yang pertama. Hanya saja ini lebih diperjelas lagi. Ada fase beginning. Jadi ini dibuat dengan sebuah pertanyaan, sebuah masalah, kemudian dilakukan pada orang juga atau pada kelompok juga, tentang fase pertama begitu ya. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan begitu. Kemudian di fase kedua adalah elaborasi. Jadi ini menggunakan
apa namanya, kayak sudah mulai masuk dalam guide observasi, guide wawancara, kemudian juga ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi, menggabungkan informasi. Jadi kita kayak bertanya lebih banyak. Biasanya dalam proses wawancara kita menggunakan inquiry atau kita juga menggunakan probing begitu ya, bertanya ulang juga. Nah, selanjutnya fasenya adalah N begitu ya. Jadi result atau hasil atau advice atau answer to question is formulate. Nah, ini jadi sudah ada advice atau sudah ada saran atau sudah ada jawaban. Jadi fase permulaan, fase elaborasi, kemudian fase akhir ini menjadi tahapan dari sebuah diagnostik. Kayak yang kemarin ya, kita dapatkan informasi dulu, kemudian kita banding-bandingkan, kita tanyain ulang. Maka ketika pertama menjadi fase awalan atau beginning, kemudian elaborasi dari data-data yang ada, kemudian juga fase akhir kita dapatkan hasil, kesimpulan, result, dan kemudian kita bangun intervensi apa nih, rancangan intervensi apa nih yang mau dipakai. Selanjutnya adalah the professional activity. Jadi ada sebuah kegiatan untuk membuat kategorisasi, untuk membuat menggambarkan juga, kemudian juga mengasesmen juga, tetapi secara profesional. Ini bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan sebuah hasil begitu ya. Ini mau dikategorikan atau mau diklasifikasikan, mau buat gambaran, mau buat penjelasan aja, atau juga untuk membantu sesuatu problem atau sesuatu masalah. Oke, selanjutnya, nah baik, jadi secara garis besar itu ada 3 sampai 4 tahapan ya. Yang pertama identifikasi. Jadi identifikasi ini ya klien namanya siapa, kemudian seperti kayak biodata awal begitu ya. Kemudian juga melakukan auto anamnese. Auto anamnese ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada, kalau auto itu lebih pada kliennya langsung. Kalau allo anamnese itu orang-orang di sekitar kliennya. Nah, konfirmasikan atau masukkan kebenaran data. Misalkan si klien itu mengatakan kalau saya nggak pernah nangis begitu ya, saya orang yang ceria, saya orang yang bahagia selalu. Tapi kemudian itu auto anamnesenya karena kita tanya ke klien langsung. Tapi kemudian kita tanya ke ibunya, apakah si adik ini sering menangis bu, atau memang dia tidak pernah menangis gitu. Kita cross check dan ternyata ibunya mengatakan hampir satu hari itu, hampir setengah harinya dia pakai menangis, dan menangis itu tidak juga jelas sebabnya apa. Nah, kalau sudah seperti ini, antara auto anamnesa dan allo anamnesa ada yang tidak sama ya, maka kita butuh tindakan lanjutan, mungkin dengan alat tes yang lain, mungkin observasi lagi, wawancara lagi. Nah, tujuannya adalah mengkonfirmasikan, bahasanya adalah kalau di bahasa penelitian itu triangulasi data begitu ya. Jadi ngepas, membuat mengcross check data, apakah data dari individu itu sama dengan sekitar individu tersebut. Nah, proses ini juga bisa digunakan untuk memahami maksud kedatangan klien, KX itu klien ya, mendengarkan keluhan juga, pengumpulan data juga, melengkapi juga begitu. Jadi pokoknya apa-apa saja informasi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan asesmen. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan klien. Tentunya juga melewati faktor-faktor RAPO ya. RAPO itu membangun kenyamanan dengan klien. Tentunya kenyamanan yang berdasarkan prosedur juga. Jadi untuk membuat nyaman tiba-tiba pegang tangan dan sebagainya, itu semuanya melanggar etika ya. Jarak konseling aja juga diatur antara klien dan konselornya, atau antara interviewer dan interviewinya, atau antara psikolog dan kliennya. Ini minimal harus ada jarak 2 meter. Jadi semuanya itu sudah ada tata aturannya. Nah, pada saat pelaksanaan asesmen ini kita akan mendapatkan data tentang macam-macam, mau tentang pikirannya, tentang perasaannya, atau tentang apa-apa saja yang jadi perilakunya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya, diagnosa dan treatment. Setelah kita lakukan asesmen, kita kan akhirnya dapat diagnosa nih. Seperti kalau teman-teman kayak ke dokter itu loh, datang ditanyain sakitnya apa, kemudian sejak kapan, kemudian juga apa yang dirasakan. Kemudian teman-teman juga
tambahkan dengan alat-alat tertentu untuk melihat detak jantung dan sebagainya, maka di dalam psikologi juga sama, akan ditanya juga tentang apa-apa yang dirasakan begitu ya, misalkan tentang perasaan trauma itu sejak kapan datang, kemudian apalagi nih misalkan perasaan hilang bahagia atau tiba-tiba bahagia banget itu fluktuasi waktunya seperti apa. Nah, itu akan ditanyakan. Plus kita juga akan dibantu oleh beberapa alat tes psikologi. Misalkan mau DAP, mau BAUM atau HTP atau yang lain-lainnya. Kemudian juga pada akhirnya sampai pada kita simpulkan ada diagnosa apa dan kemudian ada rancangan treatment apa. Tentunya di sini melalui analisis data, menyimpulkan, mendeskripsikan seperti tadi ya, tujuannya untuk klasifikasi kah, prediksi kah, kemudian prognosisnya itu seperti apa, dan kemudian ini sifatnya preventif atau kuratif. Prognosis itu segala sesuatu yang kita berikan nilai untuk proses keberhasilan atau tidaknya sebuah intervensi. Kalau prognosisnya baik berarti diduga dia akan cepat sembuh, dia akan cepat tidak relapse lagi atau tidak kambuh lagi, atau juga akan memiliki jangka waktu yang cepat untuk selesai dari masalahnya. Tetapi kalau prognosisnya buruk, misalkan dia memang tidak ada dukungan, tidak ada materi, tidak ada sesuatu yang dapat membuat dia lebih move on atau apapun gitu ya masalahnya, maka bisa kita katakan prognosisnya mungkin tidak baik begitu. Kemudian preventif untuk pencegahan, apa proses psikodiagnostik ini kita dapat untuk mencegah atau memang mengobati sesuatu. Artinya dari diagnosa yang kita dapatkan, intervensi yang kita gunakan itu sifatnya mau mencegah atau mengobati begitu. Selanjutnya, mengkomunikasikan hasil. Tentunya apa-apa saja yang sudah kita lakukan di dalam psikodiagnostik perlu dikomunikasikan dengan klien kita. Perlu kita komunikasikan juga dengan siapa yang meminta hasil ini begitu ya. Jadi laporan-laporan juga perlu dengan bahasa yang universal, yang mudah dipahami, atau atau kita sesuaikan dengan tingkat pendidikan atau tingkat pemahaman bahasa klien. Misalkan kebetulan nih kita mendapatkan klien yang sekolahnya tinggi begitu ya, dengan bahasa-bahasa yang agak sedikit atau apalagi S2 psikologi gitu ya. Ketika kita menggunakan bahasa intelijensi maka mungkin akan mudah sekali dipahami. Tetapi ketika kita bertemu dengan klien-klien yang awam begitu tentang bahasa-bahasa psikologi, maka kita wajib menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh klien kita. Nah, nanti lebih jelasnya di halaman 45 ya, teman-teman bisa dicek kembali. Kemudian metode-metode psikodiagnostik. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kita akan belajar tentang observasi dan wawancara. Kemudian biografis tidak kita pelajari ya. Tes dan angket akan kita pelajari di psikodiagnostik 2 dan 3. Kemudian tentunya kita memahami masing-masing kelebihan dan kelemahan sehingga dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan relevansinya dengan tujuan yang diinginkan. Kalau misalkan tujuan rekrutmen, maka apa yang harus digunakan, alat tes apa saja yang digunakan, guide observasinya seperti apa, guide wawancaranya juga seperti apa, posisi yang diinginkan itu apa juga, misalkan apakah marketing, apakah kepala cabang, ataukah mungkin supervisor atau yang lain-lain. Tentunya itu menyesuaikan juga. Maka sekali lagi proses diagnostik ini bisa dari berbagai macam tools ya atau metode yang digunakan. Nah, ini adalah akhir gitu ya. Jadi sebetulnya bagaimana sih prosesnya dalam psikodiagnostik? Maka dimulai dari dari planning atau perencanaan, kemudian collecting atau juga ditambah assessment. Itu menjadi tahapan yang kedua. Kemudian juga diproses apa-apa saja yang sudah kita dapat. Kemudian juga kita komunikasikan hasilnya. Keseluruhan proses ini namanya psikodiagnostik atau biasanya kita juga kenal istilah dengan asesmen psikologi yang awam ya, yang umum didengar. Nah, di dalamnya ketika kita mencari data itu juga menggunakan wawancara dan observasi. Nah, sehingga dari sini kita memahami bahwa kita tidak boleh rancu ya. Kadang-kadang dalam proses keseluruhan ini kita istilahkan dengan asesmen juga.
Jadi asesmen psikologi atau psikodiagnostik. Tetapi ada juga beberapa istilah ketika kita melakukan asesmen data, itu kita sedang mengumpulkan data juga, maka di dalamnya juga bisa mengandung wawancara dan observasi atau alat tes juga, atau seperti tadi ya, biografi atau catatan diari atau data-data apapun yang bisa kita gunakan untuk memperkuat dari asesmen kita. Nah, kemudian barulah diproses apa data-data tadi ya, kita integrasikan, kita hubungkan antara hasil wawancara dan hasil observasi dan hasil tesnya. Setelah kita prosesnya sampai pada, kita masih ingat prosesnya ya, dari mengumpulkan, kemudian mengintegrasikan, kemudian juga mengambil kesimpulan diagnosa sampai dengan rancangan intervensi, baru kemudian kita mengkomunikasikan pada pihak-pihak mana saja yang membutuhkan dari hasil proses psikodiagnostik ini. Nah, secara keseluruhan adalah seperti ini. Ini adalah sebuah proses yang tidak cepat begitu ya. Tentunya ada tata aturannya. Kapan kita melakukan planning itu apa saja, kira-kira yang perlu disiapkan apa saja. Misalkan wawancara awal, kalau di bidang klinis kita punya wawancara klinis, misalkan kita menanyakan riwayat penyakit, atau kemudian masalah ini terjadi sejak kapan, kemudian masalah ini sekitar apa, kemudian ini apakah dirasa sangat mengganggu dan sebagainya. Baru kemudian setelah kita wawancara awal, mempersiapkan rapo juga, kita bisa lanjut dengan asesmen data. Kita boleh melakukan apa-apa saja yang lebih dapat memperdalam data sesuai dengan kepentingan atau tujuan dari proses psikodiagnostik ini. Baik, secara keseluruhan itu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan sedikit mohon maaf. Baik, kalau begitu nanti slide selanjutnya akan saya sambung di perkuliahan ya. Saya akhiri dulu penjelasannya, nanti akan kita sambung dengan sesi-sesi berikutnya. Dan silahkan melaksanakan tugasnya untuk membuat resume tentang sesi 1 dan sesi 2. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk like dan subscribe-nya, dan semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.